Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siswa-siswi sekalian, balik lagi nih bersama Teacher Ade. Di sini kita akan membahas tentang persiapan ujian akhir semester untuk kelas 8. Itu kita akan membahas dari soal-soal tentang tekanan sampai nanti ke soal-soal tentang alat optik nantinya. Nah, nanti di situ teacher akan memberikan beberapa penjelasan, beberapa tips-tips singkat bagaimana cara kita bisa menjawab soal-soalnya gitu. Oke, stay tune semuanya. Kita mulai ya dari nomor 1. Nah, di sebelah sini nanti teacher akan memberikan soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Jika massa keempat balok di atas adalah sama, maka balok yang menghasilkan tekanan yang paling besar adalah. Nah, di sini kan ada 4 balok nih. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara kita menentukan balok yang menghasilkan tekanan yang paling besar? Itu dengan lihatlah yang tapaknya atau luas bagian bawah, permukaan yang bagian bawahnya itu yang paling kecil. Nah, ingat nggak tentang high heel? Kalau high heel itu tekanannya lebih besar ya ketimbang sendal yang tapaknya datar. Karena high heel itu tumitnya itu seperti telunjuk, jadi dia agak runcing gitu. Nah, runcingnya itu berarti luas yang bagian yang menekan tadi itu lebih kecil dibandingkan yang lain gitu. Sama kayak kita misalnya menekan seperti ini dengan seperti ini, itu tekanannya lebih besar yang ini, lebih sakit kan, lebih sakit yang ini daripada yang ini gitu kan. Jadi perumpamaannya itu lebih sakit mana, jadi tekanan yang besar itu lebih sakit mana, yang luasnya kecil atau yang luasnya besar kayak gitu ya. Jadi kalau tekanannya besar, kita pengennya tekanannya besar nih, berarti luasnya yang kecil. Kalau misalnya kita pengen tekanan yang kecil, berarti luasnya yang besar. Berarti jawabannya adalah kalau kita lihat dari permukaan bagian bawahnya yang lebih kecil itu adalah yang nomor 1 ya. Jadi kalau kita perhatikan nih, kita banding-bandingkan 1, 2, 3, 4 itu luasnya itu yang paling kecil itu adalah yang balok nomor 1. Oke, berarti jawabannya adalah A. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, kita lihat soalnya di sini ya. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada ABCD-nya. Ada pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, mesin pada kapal laut, mesin pengangkut mobil. Nah, kalau untuk hukum Pascal itu sendiri ya, biasanya pengaplikasiannya itu pada alat-alat atau mesin-mesin yang ada kata-kata hidrolik gitu. Nah, jadi kalau ada kata-kata hidrolik seperti pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, itu termasuk penerapan hukum Pascal. Nah, masih ingat nggak hukum Pascal yang seperti apa? Nah, yang seperti ada luas yang kecil di sebelah sini dan luas yang besar sebelah sini. Boleh sih kebalik sih, cuman salah satu luasnya kecil, salah satu lagi luasnya yang besar. Jadi yang di luas yang kecil gayanya juga kecil, di luas yang besar gayanya juga besar gitu. Jadi hanya dengan satu sentakan kecil dia akan bisa mengangkat mobil yang atau benda-benda yang besar, yang ukurannya besar, yang beratnya juga besar seperti itu. Nah, jadi selain yang hidrolik nih, ada juga kayak mesin pengangkut mobil, kayak di tempat cuci mobil, terus juga kayak mesin kursi dokter gigi misalnya kan, itu ada bulatan kecil di lantai, itu yang akan diinjak-injak oleh dokter giginya untuk menaikkan ataupun menurunkan kursi dari pasiennya nanti gitu. Nah, jadi jawabannya itu yang salah adalah mesin pada kapal laut, karena dia tidak menggunakan prinsip hukum Pascal seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Soalnya bunyinya kayak gini. Ketika kamu mengangkat teman yang berada di dalam kolam berenang
akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika kalau kamu mengangkatnya itu di luar kolam renang. Hal ini disebabkan karena apa? Nah, optionnya ada ABCD. Di dalam kolam renang, berat badan seseorang menjadi lebih ringan atau lebih kecil sehingga mempermudah mengangkat beban yang berat. Kayaknya enggak deh. Kalau berat itu kan di bumi yang sama, di tempat yang sama, itu beratnya sama. Karena yang bergantung gaya berat itu bergantungnya cuma sama massa dan gravitasi. Nah, tapi kalau kita lihat lagi yang lain, yang B, di dalam kolam renang tekanan yang diberikan kecil sehingga mempermudah mengangkat beban yang berat. Nah, ini juga salah ya, karena tekanan kalau di bawah permukaan air itu malah lebih semakin dalam sih, semakin dalam itu semakin besar dibandingkan di permukaan ya. Nah, itu juga salah. Terus yang C, di dalam kolam renang terdapat bantuan. Nah, bantuan apa? Itu dari gaya apung atau istilahnya itu yang kita kenal sebagai gaya Archimedes ya. Nah, gaya Archimedes ini mempermudah mengangkat beban yang berat. Nah, kayaknya ini deh. Coba kita lihat yang D. Di dalam kolam renang terdapat tekanan hidrostatis yang membantu mengangkat beban yang berat. Nah, tekanan hidrostatis itu tidak ada hubungannya untuk mengangkat beban yang berat karena dia kan tekanan itu ke bawah ya. Nah, jadi semakin dalam itu semakin besar tekanannya. Jadi bukan untuk mengangkat ke atas, tapi dia mendorong beban itu ke bawah. Nah, kayak gitu. Berarti benar ya yang C tadi, karena kita dapat bantuan nih. Jadi di dalam air itu ada namanya hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini dia kalian pasti udah tahu ya, udah belajar kemarin bahwa besarnya berat benda yang dimasukkan atau dicelupkan sebagian atau seluruhnya itu akan sama dengan massa zat cair yang dipindahkan. Nah, itu ya. Jadi gara-gara adanya gaya apung tadi, jadinya yang beratnya seberat itu, misalnya beratnya berapa ya, 20 Newton. Nah, ternyata di dalam air itu beratnya jadi lebih ringan, jadi misalnya jadi 15 Newton gara-gara ada 5 Newtonnya dari si gaya apung atau gaya Archimedes tadi gitu. Nah, untuk mencari gaya Archimedes itu di di catatan kalian pasti juga udah ada ya. Nah, jadi nanti dipelajari lagi tentang gaya Archimedes. Kalau yang ini nih masih tentang konsepnya aja baru. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, kita baca dulu soalnya yang ada di sini ya. Nah, seorang penyelam akan membawa oksigen apabila akan menyelam. Nah, kenapa sih? Gitu. Hal ini disebabkan karena apa? Ya. Ada A, tekanan di bawah air semakin tinggi sehingga oksigennya bertambah. Ada B, tekanan di bawah air akan semakin tinggi sehingga oksigen berkurang. Ada C, tekanan di bawah air semakin rendah sehingga oksigen makin banyak. Ada D, tekanan di bawah air itu akan kalau semakin dalam dia akan semakin tinggi sehingga oksigen akan berkurang. Nah, kita kan udah belajar itu tentang tekanan hidrostatis ya. Jadi tekanan hidrostatis itu berdasarkan kedalaman. Jadi dari permukaan, dari permukaan itu ke bawah gitu ya. Nah, jadi kalau kalau misalnya semakin dalam dia tekanannya akan semakin besar gitu. Nah, berarti kalau tekanan semakin besar, oksigen yang kita butuhkan untuk yang berada di dalam paru-paru kita gimana? Itu berarti kan kita akan lebih banyak atau banyak kita membutuhkan oksigen ketika kita semakin dalam menyelam ke dalam dasar laut kayak gitu. Nah, semakin dalam berarti kita juga butuh tambahan oksigen. Jadi oksigen kita kan terbatas nih. Kita kan udah mempelajari juga volume volume kapasitas udara yang ada di dalam paru-paru kita. Jadi semakin dalam itu otomatis kita butuh lebih banyak lagi oksigen. Jadi kalau kurang oksigennya kita tambah. Dengan cara apa? Dengan menambahkan tabung oksigen gitu. Makanya orang kalau penyelam itu kalau semakin dalam dia nyelam, itu dia butuh banget
tabung oksigen. Tapi kalau misalnya nyelamnya cetek-cetek aja, maksudnya di permukaan gitu kan, kayak yang diving-divingan ala-ala gitu, nah itu tuh kan cuman butuh pakai yang ini dan nah kayak gitu doang. Tapi kalau misalnya yang dalam, dia semakin dalam, dia butuh yang tabung yang di belakangnya itu. Jadi mereka bawa tabung oksigen tambahan seperti itu. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 5. Berarti jawabannya tadi yang C. Yang D ya, D. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, soalnya ada di sini. Nah, itu ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sisi sebelah situnya kecil, sisi sebelah sini yang kecil, sisi sebelah sininya yang besar. Yang kecil itu nanti akan diberikan gaya. Nah, gayanya itu kita belum tahu sih berapa. Nah, itu yang akan kita cari. Terus yang sisi sebelahnya itu adalah diletakkan mobil di situ. Nah, jadi ada piston A dan piston B gitu ya. Sebuah mobil seberat 16.000 ya. 16.000 Newton ditempatkan pada piston B seperti pada gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya sebesar berapa? Nah, untuk kita bisa menjawab soal ini, kita butuh kertas dulu. Tunggu sebentar ya. Kelihatan ya, di sini kita bikin dulu diketahui. Apa sih yang diketahui dari soal? Kita lihat di situ ada AA atau A1 aja deh kita bikin ya, yang kecil. Itu ada 50 cm kuadrat. Aduh, ini nggak cantik ya. Nah, terus ada A2-nya itu 4000 cm. Sorry ya, tulisannya kurang bagus. Kuadrat ya, cm kuadrat. Dan ada F2. Nah, F2 yang tempat yang besar ya, FB-nya ya. Itu adalah 16.000 Newton. Nah, gitu ya. Bisa kelihatan ya. Nah, oke, yang ditanya itu adalah F1 berapa? Nah, gitu. Di sini soalnya di sebelah sini ya. Nah, berapa? Kita cari jawab. Nah, kita bisa pakai prinsip Pascal ya, hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 gitu ya. Nah, F1 kita yang mau kita cari, F1 tetap aja F1, A1 kita 50 cm kuadrat sama dengan F2 nya adalah 16.000 Newton. Nih garisnya agak panjang ya, jelek amat nih. Oke, yang A2 nya kita masukkan 4.000 cm kuadrat. Nah, boleh kita, kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan aja dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hilang semua nolnya yang di sebelah sini. Nah, 16 sama 4 bisa nih kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. Yang ini kita bagi 4 1, yang ini kita bagi 4, dapatnya 4. Nah, berarti bisa ya kita lihat di sini F1 per 50 cm kuadrat sama dengan 4 Newton per 1 cm kuadrat. Nah, sampai sini kita kali silang seperti ini. Nah, berarti F1 kita, berarti kan kita mau nyari F1 nih, berarti ya udah kita kali, berarti 50 cm kuadrat kali 4 Newton bagi dengan 1 cm kuadrat. Nah, atas bawah ada nih 1 cm kuadrat, boleh kita coret, berarti jadinya 50 dikali 4 dapatnya 200 Newton. Berarti jawabannya di situ adalah B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya.